Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-7 kita. Setelah kita, eee, mulai dari, riset, kemudian kita brainstorming di Pijam, terus akhirnya desain dan saat ini udah sampai di testing berarti teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya itu pitching. Pitching itu adalah ya presentasi, menyampaikan hasil dari, desain kalian, solusi kalian itu seperti apa, disampaikan dengan baik gitu. Nah, pada hari ini diharapkan teman-teman dapat mempresentasikan hasil dari riset tersebut, dari desain tersebut, seperti itu teman-teman. Untuk flow-nya seperti yang udah dijelasin sama Mas Abdul, jadi nanti teman-teman, masing-masing ya, masing-masing presentasi, sharing screen-nya, kemudian dari kami, dari Mas Abdul dan saya sendiri bakal nge-review hasil, presentasi teman-teman, gitu. Oke mungkin, karena, udah jam 14.14 ya, jadi kita langsung aja, siapa yang mau pertama boleh presentasi gitu, atau mau saya ini aja, panggil aja namanya. Ada yang mau duluan kah? Oke deh kalau belum ada yang mau duluan, random ya, random siapa ya? Mungkin dari Mas Andika dulu udah siap belum Mas? Ini Mas Andika kan ya? Mas, Oke, berarti benar Mas dikit Andika. lagi. Ada yang perlu di ini dikit. Oh belum, berarti belum. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Caca bisa sekarang, Mbak? Sebenarnya belum selesai sih Kak, belum siap. Mbak Devi berarti kalau gitu. Yuk, Mbak. Halo. Ya, halo Kak. Oke. Ya. Apa sih sharing screen gitu ya? Iya, monggo. Tapi nggak ini apa sih? Nggak pakai PPT. Jadi kayak di Fitjam-nya. Apa sih di Fitjam aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa bebas ya. Oh, Tadi kan kata Mas Abdul bebas senyamannya gitu. oh iya, Cara bentar. Halo Mas. Atau yang itu dulu, Mas Virus dulu mau nggak dia? Oh, harus on cam ya? Ini mulai aja ya Kak. Halo. Iya, boleh mulai. Oh ya, Silahkan mulai. bentar. Halo teman-teman, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu namanya iStream. Aplikasi ini saya kerjakan kurang lebih selama 2 minggu, dan aplikasi ini pun dibuat berdasarkan 5 tahap yang sudah dipelajari bersama-sama selama 7 pertemuan. Dari empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir yaitu tes. Nah, dari define dan ideation-nya ada dari yang sudah dipelajari sebelumnya,
ada kendala dari subtitle, ada yang ukuran subtitlenya itu yang terlalu besar dan tidak terlalu jelas, atau terkadang hilang ketika sedang menonton. Kalau dari fitur playernya, ada posisi tombol play yang susah diakses karena berada di pojok bawah, ada juga yang tidak ada fitur percepat ketika tonton filmnya. Untuk di homepage-nya, di sini tidak ada fitur watchlist, tidak disediakan fitur genre film juga. Nah itu ya keluhan-keluhannya yang di list sama kita waktu itu. Ada juga tidak ada fitur hapus riwayat tontonan. Dari payment juga sistem berlangganan juga masih terpisah. Pengaturan tidak terdapat fitur tema di dalam sistem pengaturannya, dan tidak ada fitur pengaturan data server untuk tayangan di aplikasi Android-nya. Sudah itu kita lanjut ke How My Gwi-nya. Waktu itu ada beberapa key insight-nya juga, dan di prioritas matriksnya juga kita buat ada yang di Yes Do It Now, yaitu yang membuat tombol play di tengah layar player. Ada juga membuat fitur mempercepat pemutaran, menyediakan fitur kategori genre, menyediakan tombol icon watchlist, dan membuat fitur pemilihan kualitas video. Dan untuk yang do next, ada memberikan fitur hapus riwayat tontonan, dan dengan membuat satu tipe jenis full access semua jenis film. Dan untuk yang later, ada membuat fitur mengubah tema pada menu pengaturan. Dan user flow yang saya buat waktu itu untuk pembuatan aplikasinya, dari mulai, sebentar. Untuk user flow yang saya buat waktu itu, dari mulai ketika membuka aplikasi, langsung masuk ke login atau sign up. Kalau yang udah punya akun bisa input nomor telepon sama email. Kalau valid, dia bisa langsung masuk ke homepage. Dan kalau yang sign up, dia pakai phone number, baru ada kode verifikasi dulu. Kalau valid, dia masuk ke menu pengisian data. Sesudah itu masuk ke subscription page, dan bisa pemilihan subscribe-nya, payment, setup profile, dan masuk ke homepage. Sesudah itu bisa memilih film. Ada yang berdasarkan acak ya, shuffle play, ada juga berdasarkan pengetikan judul ataupun melalui watchlist atau yang sudah ditonton sebelumnya, ataupun melalui kategori list. Nah, kalau memang ketemu langsung ada film yang mau, tapi yang dituju, kalau enggak direkomendasiin, dan kalau tertarik langsung masuk ke filmnya. Sesudah itu ada 3 pilihannya juga, bisa masuk ke list kita, atau langsung ditonton, atau di-download dan selesai. Nah, sesudah itu saya akan presentasikan dari wireframe saya untuk yang iStream. Yang pertama ada halaman utamanya. Sebentar. Ada halaman utama, sesudah itu masuk ke login. Kalau dia nggak punya akun register, baru bisa complete profile. Udah itu ke verify number, baru pilih untuk berlangganannya mau yang berapa, metode pembayarannya juga. Udah itu masuk ke homepage, dan udah selesai yang ini. Untuk style guide-nya, aku pakai yang typografinya yang Carla. Sudah itu colors-nya yang ini. Untuk UI kits-nya juga ini. Nah, untuk hi-fi-nya ini. Kayak gini.
Nah, ketika di halaman utama masuk ke Get Start, udah itu masuk ke register dulu, masukkan emailnya, ketik, sesudah itu continue, baru masuk ke HP kita untuk number verifikasinya, diketik, sesudah itu verify, pilih untuk subscription-nya yang berapa, sudah itu pilih metode pembayarannya, sudah itu kita pilih untuk mau ke my list, dan sudah itu kita mau nonton yang Descendant of the Sun, play, baru masuk ke filmnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, wah keren-keren Mbak Devi. Testingnya udah dilakukan apa belum, Kak? Sudah sih, tapi baru 1 orang. Maksudnya belum aku coba gitu, baru aku yang nyoba sendiri. Tapi match-nya bisa pakai match-nya itu? Sharing ke orangnya sih yang belum ngerti. Oh, oke. Nanti mungkin bisa nanti saya jelasin mungkin ya. Emang harus disiapkan pitch deck-nya ya. Pitch deck itu adalah sebuah file presentasinya gitu kan, bisa PDF mungkin atau ya PPT mungkin secara umum atau Canva. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita mempresentasikan itu, kita hanya menampilkan hal-hal yang memang penting aja gitu kan. Misal untuk user flow, kita yang menampilkan user flow gitu kan, tanpa perlu menampilkan hasil riset yang poin-poin rincinya gitu kan. Jadi kita presentasikan yang memang sudah kita sorting di Affinity, kemudian lanjut ke HomeIWI seperti itu. Terus tadi udah bagus, jadi Kak Devi ini udah bilang juga di awal mengenai tahapan yang Kak Devi lakukan gitu kan, yaitu design thinking. Metodenya design thinking mulai dari empathize, define, ideate gitu kan, dan sampai testing. Nah, kemudian paling masuk ke ininya ya, ke how might we tadi agak kurang penekanannya. Maksudnya di sini kita harus menjelaskan apa solusi yang ditawarkan dari brainstorming yang sudah dilakukan. Kemudian itu transform ke desain, karena ketika kita menjelaskan hi-fi kita, itu kita menjelaskan problem dan solusinya. Jadi ketika tadi ada problem, misal ya subtitle atau mungkin yang lain kategori misalkan. Nah, di situ pas kita mempresentasikan hi-fi, kita lebih baik kita menunjukkan bahwa inilah solusi yang ditawarkan dalam berupa desain ya. Solusi yang ditawarkan seperti ini, karena problemnya sebelumnya itu user membutuhkan kategori yang lengkap kayak gitu. Jadi ketika mempresentasikan hi-fi itu emang menjadi, ya itulah intinya dari sebuah pitch di tim UI UX gitu, yaitu di bagian hi-fi-nya. Jadi mungkin di bagian hi-fi-nya itu bisa dielaborasi lagi Kak Devi. Seperti itu sih kalau dari aku. Thank you buat presentasinya Kak Devi. Ya, Kak. Oke, thank you Mas Abdul. Selanjutnya mungkin bisa ke Mas Peru. Sudah siap belum ya, Mas? Halo Mas. Sudah siap, Mas? Iya, siap Mas. Oke, yuk langsung mulai aja. Mungkin bisa on cam, Mas Virus. Oke, bentar, Mas. Saya share dulu ya, Mas. Iya, share screen. Bentar, Mas. Apa udah terlihat, Mas?
Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baris Parain. Di sini saya akan mempresentasikan hasil case study dari bootcamp. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tentang Moviku App. Proyek ini dikerjakan dalam waktu sekitar 2 minggu. Terus Moviku App ini adalah sebuah aplikasi tentang layanan video streaming atau video online. Kemudian dalam pengerjaan case study ini menggunakan metode design thinking yang menggunakan 5 tahapan, dimulai dari tahap empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Untuk yang pertama adalah atau sini kami mencari dan teman-teman yang lain mencari permasalahan dari beberapa aplikasi yang sudah ada seperti aplikasi View, WeTV, dan Video.com. Dari permasalahan yang sudah didapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam tahap pain point yang kemudian di tahap define dimasukkan ke dalam affinity mapping. Di permasalahan tersebut seperti yang pertama subtitle, terus fitur, kemudian homepage, payment, dan pengaturan. Di subtitle permasalahannya yang pertama seperti ukuran subtitle yang terlalu besar dan tidak terlalu jelas. Kemudian pengguna merasa terganggu dengan ukuran subtitle yang terlalu besar. Subtitle terkadang hilang ketika sedang menonton. Dan di fitur adalah si tombol play susah diakses karena berada di pojok bawah. Kemudian tidak adanya fitur percepat. Di halaman homepage, permasalahannya itu yang pertama tidak ada fitur watchlist, tidak adanya fitur genre film. Kemudian tampilan genre atau kategorinya terdapat double fitur. Setelah itu tidak adanya fitur hapus lewat tontonan. Di fitur payment, sistem berlangganannya masih terpisah. Kemudian pengaturan terdapat tema di dalam sistem pengaturannya. Kemudian tidak adanya fitur pengaturan data server untuk semua tayangan di aplikasi Android. Kita melakukan affinity mapping, selanjutnya adalah Home Make We. Di tahap Home Make We, kami berdiskusi tentang masalah-masalah yang sudah ditemukan di tahap sebelumnya. Pertama, pengguna merasa kesulitan untuk mengakses tombol fitur play karena posisinya yang berada di pojok dan terlalu kecil. Kemudian Home Make We-nya adalah dengan mengubah key insight menjadi sebuah pertanyaan. Itu bagaimana jika kita memberikan tombol play yang mudah diakses dan mendapatkan solusi, yaitu membuat tombol play di tengah layar player dengan warna yang kontras. Kemudian yang kedua, pengguna merasa membutuhkan fitur mempercepat pemutaran film untuk langsung merujuk ke bagian tertentu tanpa ada adegan terpotong. Ini adalah bagaimana jika kita memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mempercepat pemutaran film. Solusinya yaitu dengan membuat fitur mempercepat pemutaran film sesuai keinginan di halaman player. Kemudian yang ketiga, user merasa kesulitan untuk melakukan manual setting. Home Make We-nya adalah bagaimana jika kita memberikan manual setting kualitas pada setiap film. Solusinya yaitu membuat fitur pemilihan kualitas video setiap pemutaran film. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah pengguna merasa kesulitan ketika ingin mengatur tema pada tampilannya. Home Make We-nya
bagaimana jika kita memberikan kemudahan untuk mengubah tema di dalam sistem pengaturannya. Dan solusinya yaitu membuat fitur mengubah tema pada menu pengaturan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian pengguna merasa kesulitan jika ingin subscription untuk semua film karena masih dibagi kategori pelanggannya. Pemakinya bagaimana jika kita memudahkan pengguna melakukan subscription. Dan solusinya dengan membuat satu tipe jenis full access untuk semua jenis film. Kemudian salah selanjutnya adalah pengguna merasa kesulitan untuk menonton film yang ingin ditonton selanjutnya karena tidak tersedianya fitur watchlist. Omequi, bagaimana jika kita memudahkan pengguna dalam menyediakan daftar riwayat tontonan? Dan solusinya adalah menyediakan tombol icon watchlist di layar menu sehingga pengguna dapat menambahkan fitur atau series yang akan ditonton. Terus masalah terakhir adalah pengguna merasa kesulitan ketika akan memilih fitur genre. Omequi, bagaimana jika kita memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memilih genre yang akan ditonton dan mendapatkan solusi yaitu menyediakan kategori genre sehingga pengguna dapat memilih genre sesuai dengan keinginannya. Kemudian kita Omequi juga di sini kami memilih fitur yang akan dimasukkan kepada prioritas matrix, yaitu dengan voting solusi-solusi yang mana yang akan dimasukkan ke tabel yes do it now, yaitu dengan value yang tinggi tetapi effortnya rendah, atau ke do next itu yang value-nya tinggi tapi effortnya juga tinggi, atau ke do last yaitu value-nya rendah effortnya juga rendah, atau yang terakhir adalah later effortnya tinggi dan value-nya juga rendah. Dan ditemukan setelah melakukan voting sudah ditemukan pada value yang tinggi dan rendah, yaitu solusi seperti membuat tombol play di tengah layar player, membuat fitur mempercepat pemutaran film sesuai keinginan di halaman player, menyediakan fitur kategori genre sehingga pengguna dapat memilih genre sesuai dengan keinginannya, menyediakan tombol icon watchlist di layar menu, membuat fitur pemilihan kualitas video setiap pemutaran film. Untuk solusi-solusi yang akan digunakan yaitu berdasarkan dua kategori di atas, yaitu dengan value yang tinggi dan effort yang rendah, serta value yang tinggi dan effort yang tinggi. Itu yaitu tahap flow dibuat berdasarkan dengan prioritas metrik yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu yang sudah saya buat. Pertama adalah mulai atau start. Kemudian ketika aplikasi akan muncul halaman splash screen, dan setelah selesai akan muncul halaman pilihan antara login atau sign up. Jika user sudah mempunyai akun, maka user akan dialihkan ke halaman login dengan menginputkan email kata sandi, kemudian verifikasi jika kata sandi dan email sudah benar berhasil, maka akan langsung masuk ke halaman homepage atau halaman beranda. Jika user belum mempunyai akun, maka user harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan nomor telepon atau email sebagai verifikasi. Sudah diverifikasi dan sukses, kemudian adalah menginputkan profil. Jika sudah menginput profil seperti data-data pribadi, maka user akan dialihkan ke halaman langganan atau subscription. Di halaman langganan, user akan memilih beberapa langganan seperti 1 bulan, langganan seperti 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Jika user tidak akan melakukan langganan, maka user akan langsung dialihkan ke halaman homepage. Jika user akan memilih langganan, maka user akan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan melakukan proses. Berhasil, akan masuk ke halaman homepage. Dalam homepage ini terdapat beberapa kategori seperti pencarian, rekomendasi, dan kategori.
pencarian user tinggal menuliskan film yang akan dicari. Sesuai maka akan muncul detail film atau akan menampilkan hasil film yang dicari. Kemudian di detail film tersebut terdapat 4 skenario, yaitu terdapat 4 tombol, yaitu tombol pertama tombol untuk masukkan film tersebut ke daftar watchlist, kemudian tombol putar film, tombol download, dan tombol share atau dibagikan. Kemudian di tombol putar film terdapat 2 skenario, yaitu dapat langsung menonton film atau user dapat melakukan langganan jika video tersebut atau film tersebut ternyata VIP yang harus berbayar. Kemudian di tombol download, film akan masuk ke terdapat di tombol download juga terdapat pilihan berlangganan atau tidak. Soalnya untuk download harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat user flow, adalah membuat wireframe. Itu adalah wireframe yang sudah saya buat. Yang pertama adalah ada halaman splash screen, halaman onboarding yang berisikan aplikasi, halaman onboard yang kedua tentang apa fitur utama yang ada dalam aplikasi ini yang untuk apa? Untuk memperjelas aplikasi. Terus ada halaman start screen, itu berisikan apa? Tombol join now, yaitu supaya user dapat berlangganan atau jika sudah berlangganan atau sudah mempunyai akun akan pilih tombol login. Kemudian ada halaman login, dapat input email dan sandi. Kemudian ini adalah halaman sign up. Di sini user menyantumkan nomor telepon dan verifikasi nomor telepon. Setelah itu user membuat akun dengan menginputkan email, nama lengkap, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian ada halaman subscription. Terdapat 3 pilihan, yaitu standar, platinum, diamond dengan pilihan waktu 1 bulan atau tahun, pembayaran, terus status pembayaran. Setelah itu melengkapi profile dan memilih tontonan yang disukai oleh user. Jika sudah, maka akan masuk ke halaman homepage. Ini adalah frame dari movie kategori, kemudian wireframe dari search atau pencarian. Ini movie play ketika user akan sudah film, kita screen, kemudian wireframe dari export page, halaman download, dan halaman my account. Kemudian ada style guide langsung ini menggunakan font Monstera dan menggunakan warna primary warna kuning. Kemudian di halaman hi-fi. Berikut adalah hi-fi atau UI dari halaman Moviku. Tadi ini ada splash screen, terus halaman onboarding, yaitu ke menu pilihan login atau sign up. Jika join maka akan membuat akun, kemudian sign up, verifikasi nomor telepon, memilih langganan atau subscription, continue, memilih pembayaran, terus memilih foto profil atau melengkapi foto profile, terus memilih apa yang disukai oleh user, terus ke halaman beranda. Ini ada di menu bawah ada explore, ada menu download, dan menu akun. Kemudian untuk usability testing, kebetulan saya belum melakukan usability testing, jadi belum bisa menampilkan testing yang dari aplikasi ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Oke, good job Mas Virus. Thank you banget udah mau presentasiin hasil ininya ya, risetnya. Oke. Mungkin kalau dari saya sih balik lagi ya, tadi Mas Virus juga ada bagus gitu ya mempresentasikan, maksudnya memperkenalkan design thinking itu sebagai metode yang dilakukan, kemudian tahapan-tahapannya sih udah benar gitu ya, dari mulai riset, kemudian affinity mapping, kemudian dilanjutkan dengan how might we, dan memprioritisasikan gitu kan, dan akhirnya masuk ke wireframe dan lain selanjutnya. Tapi yang kurang mungkin di sini seperti Kak Devi tadi sebelumnya adalah pitch deck-nya gitu. Jadi mempresentasikan nanti gitu ya ke stakeholders atau ke tim yang lain gitu ya tanpa pitch deck itu mungkin agak membingungkan. Karena kita, diajak untuk masuk ke dalam file riset yang maksudnya file riset kan maksudnya kalau belum dirapihkan gitu kan, jadi malah jadi bingung gitu orang-orang yang, audiens yang, mendengarkan gitu kan, yang memperhatikan. Tapi dengan pitch deck, mungkin bisa kita stay di situ saja. Kita nggak masuk ke maksudnya nggak masuk ke filenya, ke dalam-dalamnya kita enggak, tapi kita, cukup melihat slide-slide-nya aja gitu. Tadi mungkin untuk beberapa orang agak pusing gitu ya ketika, share screen masuk ke VidJam, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu kan. Karena ya seperti itu nggak ada pitch deck-nya. Jadinya kita diajak untuk, menyelam ke dalam file yang, sulit gitu untuk, audiens, pahami kayak gitu. Tapi overall gitu kan, tahapannya itu udah benar ya, tahapan design thinking-nya udah benar. Cuman paling di testing belum ada validasinya, jadi belum ada, apakah solusi ini valid gitu kan. Kemudian, tadi juga udah sempat beberapa ditekankan ya di Hi-Fi tentang solusi yang dibuatnya. Paling lebih ditekankan lagi ya solusi yang Mas Virus buat ini, apa aja, kan itu ada 7 ya, ada 7 di Hi-Fi ini, mana nih ke-7 ini tuh gitu. Apakah, berhasil di-tackle gitu ya, berhasil dibuatkan desainnya, atau mungkin jika tidak kenapa alasannya, seperti itu sih. Oke, overall untuk first time sih ya, bukti oke. Mungkin langsung lanjut mungkin ya ke Mbak Caca, silakan Mbak Caca udah siap mungkin ya? Halo Mbak Caca? Aku dulu aja Mas kalau belum siap. Oke, boleh. Silakan Mas. Aduh, sorry sebelumnya nih salah akun lagi nih aku. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh saya share screen ya? Boleh share screen aja. Udah kelihatan ya Mas? Kelihatan Mas, aman-aman. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya. Baiklah, jadi di sini saya mau presentasikan brief project yang telah saya kerjakan mengenai aplikasi streaming. Nah, sebelum itu saya mau jelasin dulu untuk brief yang diberikan itu membuat prototyping aplikasi streaming movie, di mana aplikasinya itu bisa menampilkan bisa membuat usernya itu menonton film melalui handphone seperti itu. Nah, jadi sebelum itu sebelum melakukan tahapan prototyping dan desain, sebelumnya itu
saya dan juga tim melakukan brainstorming, di mana di hari pertama itu kita lakukan exploring dan brainstorming. Nah, exploring dan brainstorming ini adalah kita melakukan riset kepada aplikasi-aplikasi yang telah ada ataupun website-website yang sudah ada dengan menampilkan layanan sejenisnya. Kemudian kita tentukan tuh apa-apa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi mereka, apa yang tidak ada di aplikasi satunya, apa yang tidak ada di aplikasi lainnya. Nah, itu kemudian nanti akan kita implementasikan ke dalam aplikasi kita. Seperti ini contohnya di View itu kita temukan bahwa di sana ternyata tidak ada fitur percepat 1,5 kali atau 2 kali. Terus di WeTV juga di sana ternyata tidak ada ukuran subtitlenya itu terlalu besar atau terlalu jelas. Kemudian di video tidak ada fitur hapus riwayat tontonan dan sebagainya. Nah, dari hasil riset tersebut itu bisa kita masukkan ke affinity mapping. Jadi affinity mapping ini kita kelompokkan semua hasil riset yang telah kita kumpulkan tadi per fitur-fiturnya. Jadi misalkan di fitur subtitle nih, di fitur subtitle ini apa-apa saja nih yang kita temukan dari hasil riset tadi. Misalkan di sini ada yang ukuran subtitlenya terlalu besar, terus ada yang subtitlenya hilang-hilang, terus player feature, di player feature-nya ini tombol play-nya susah diakses, kemudian tidak ada fitur percepat, homepage, payment, dan pengaturan seperti itu. Jadi kita bagi-bagi per page lah istilahnya. Jadi kita bagi per kategori. Nah, setelah itu kita buat how might we-nya. Jadi pertama kita tentukan dulu key insight-nya. Jadi dari apa yang telah kita lakukan riset tadi, kita temukan nih key insight-nya. Misalkan pengguna merasa kesulitan untuk mengakses tombol fitur karena fitur play karena posisinya yang berada di pojok kecil. Nah, di sini kita posisikan diri kita sebagai orang yang memberikan pertanyaan. Jadi kita di sini how might we-nya kita bertanya nih terhadap apa yang telah kita temukan tadi. Bagaimana jika kita memberikan tombol play yang mudah diakses? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kita buatkan solusinya. Di solusi ini misalkan di solusinya tadi itu membuat tombol play yang di tengah layar player dengan warna yang kontras supaya lebih mudah ditemukan. Nah, dari key insight ini kita buatkan masalahnya apa, lalu kita buatkan solusinya. Seperti itu juga dengan beberapa hasil riset tadi yang ada di bawah. Nah, setelah itu, setelah terkumpul, kami dan juga tim melakukan voting. Nah, di voting ini untuk menentukan yang mana dari hasil how might we kita itu yang skalanya prioritas. Nah, di situ ada di sini ada yang namanya prioritization matrix. Nah, di sini kita kelompokkan yang mana yang kita mau kerjakan sekarang, artinya dia skala prioritasnya yang paling tinggi, terus kemudian yang mana yang kita lakukan setelahnya, kemudian yang mana kita lakukan nanti, dan yang mana kita lakukan terakhir. Nah, dari situ kita ambil dari hasil voting bersama teman-teman yang tadi. Nah, dari hasil voting tadi ditemukanlah bahwa ada 5 yang harus kita kerjakan sekarang yang skala prioritasnya tinggi. Ada yang membuat tombol play di tengah layar, terus menambahkan fitur percepat, menyediakan kategori genre, kemudian menyediakan tombol icon watchlist, kemudian membuat fitur pemilihan kualitas video. Nah, itu yang harus kita prioritaskan, yang harus dikerja sekarang. Kemudian yang masuk skala prioritas kedua atau do next itu memberikan fitur hapus riwayat tontonan pada menu pengaturan. Kemudian ada dengan membuat satu tipe jenis full access untuk semua jenis film. Terus untuk yang kita kerjakan nanti skala prioritas ketiga itu membuat fitur mengubah tema pada menu pengaturan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, setelah kita temuin tuh tadi dari hasil-hasilnya skala prioritasnya, selanjutnya kita buat terlebih dahulu flowchart-nya. Nah, flowchart itu adalah langkah-langkah secara terstruktur mulai dari awal aplikasi dibuka sampai dengan semua yang ada di dalamnya, gimana cara mengaksesnya, terus apa-apa fiturnya itu kita gambarkan dulu secara flowchart. Nah, di sini saya sudah buat juga. Pertama itu kita buka aplikasinya, lalu login.
Nah, setelah kita buka aplikasinya, di situ ada langsung tampilan login atau sign up. Nah, di situ ada 3 pilihan. Ada login, ada sign up, dan ada sign up as guest. Jadi untuk login ini yang sudah punya akun sebelumnya, kemudian yang sign up ini yang baru mau buat akun, kemudian yang ketiga as guest itu dia tidak buat akun, jadi dia bisa langsung masuk tapi aksesnya terbatas. Nah, kemudian ketika login, kita diminta untuk input email atau nomor HP dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika datanya valid, maka dia akan masuk ke homepage. Tapi jika tidak, maka dia akan kembali ke input tadi. Kemudian untuk sign up, nah di sign up ini kita memasukkan nomor telepon. Setelah memasukkan nomor telepon, maka akan muncul verification kode. Verification kode itu dimasukkan, kalau memang valid, maka dia masuk lanjut ke buat profil. Tapi jika tidak, maka dia akan kembali ke verification code. Nah, jika sudah komplit profil, dia langsung diarahkan ke subscription page. Nah, subscription page ini adalah halaman untuk melakukan langganan untuk mengakses aplikasi ini. Nah, jadi di aplikasi ini itu ketika kita tidak langganan, kita tidak akan bisa akses video-video yang atau kita tidak bisa putar video-video yang ada di dalamnya. Cuma sebatas trailer dan deskripsi, tapi kita tidak bisa putar. Makanya kita diarahkan langsung ke subscription page. Nah, di subscription page ini itu saya buat ada 3 pilihan, ada 1 bulan, 3 bulan, dan juga 1 tahun. Nah, setelah itu dipilih, lakukan proses, dan jika sukses, maka dia langsung otomatis masuk ke homepage. Nah, untuk yang login as guest tadi atau sebagai tamu, dia itu akan langsung otomatis ke homepage. Jadi dia tidak melalui login ataupun sign up. Nah, di homepage ini ada beberapa pilihan yang saya sediakan. Yang pertama itu search atau pencarian, kemudian putar play recent, dan juga watchlist, atau berdasarkan kategori. Nah, kita pilih kategori-kategori, kemudian jika ditemukan maka dia langsung masuk ke movie details. Nah, di movie details ini juga ada 3 skenario, dia masukkan ke list, langsung play atau di download. Nah, kalau masuk ke list maka dia langsung akan masuk ke database. Jika play maka dia langsung play. Kemudian jika download maka langsung. Nah, itu tadi ketika kita masuk sebagai tamu ataupun sebagai tamu atau kita belum subscription. Nah, pada saat kita pencet play, maka muncul pilihan apakah memang dia sudah subscribe atau belum. Jika belum, maka dia kembali diarahkan ke subscription page yang di awal tadi. Jika sudah, maka langsung bisa terputar filmnya, streaming page-nya. Nah, itu untuk flowchart-nya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat flowchart, kita buat selanjutnya wireframe-nya. Wireframe itu adalah sketsa atau sketsa tampilan yang menyerupai prototipe-nya aslinya. Jadi kita buat dulu sketsa kasarnya kurang lebih seperti ini, hanya baru berupa sebagai simbol-simbol dan lambang-lambang. Jadi sini ada splash screen, kemudian ada login-nya, ada sign up, lengkapi profil, terus ada subscription page-nya, kemudian homepage. Nah, setelah kita jadi wireframe-nya, nah kita mulai nih buat high five-nya. Tapi sebelum itu kita tentuin dulu style guide-nya. Nah, di style guide ini itu jadi acuan kita untuk buat isi konten yang konsisten, misalnya pemilihan font, terus ada warna juga, supaya warna yang kita masukkan di desainnya kita nanti itu lebih konsisten pilihannya. Nah, untuk tipografi di sini saya pilih fontnya Carla. Di sini ada beberapa pilihan jenis fontnya, ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Terus untuk color-nya, di sini untuk primary color-nya saya pilih biru di sini. Nah, untuk biru ini jadi alasan saya untuk kami pilih biru karena
setelah kami lakukan riset, biru ini ternyata melambangkan ketenangan. Kalau biru tua itu melambangkan ketenangan. Terus kalau biru muda itu melambangkan refleksi atau relaksasi. Nah, jadi kita combine dua warna itu, biru tua dan biru muda, supaya kesannya kita menciptakan aplikasi yang harapannya user itu bisa ketika membuka aplikasinya perasaannya jadi tenang, mungkin bisa jadi tempat relaksasi atau refleksi ketika lagi penat dengan kegiatan sehari-harinya. Mungkin seperti itu untuk pemilihan warnanya. Nah, di sini ada beberapa semantik color-nya. Nah, setelah kita buat style guide-nya, nah baru deh kita lakukan desain high five-nya. Nah, di sini desain high five-nya mulai dari splash screen. Di sini saya sudah buat logonya juga dan beberapa aksen desain aksennya. Nama aplikasinya itu nontonin ketika masuk. Nah, begini tampilannya. Jadi kita dominasi dengan warna putih dan juga biru. Oke, seperti ini. Selanjutnya mungkin saya akan demokan prototypingnya supaya Bapak Ibu sekalian bisa lihat langsung gimana aplikasi ini ketika sudah berjalan. Tapi ini baru sekedar prototyping. Nah, di sini pertama ketika kita buka aplikasinya, dia akan masuk ke halaman splash screen. Splash screen ini halaman awal yang menampilkan logo dan juga nama aplikasinya. Ini berlangsung selama 5 detik, maka otomatis langsung setelah itu mengarah ke login page. Nah, ini tadi yang saya bilang login page. Nah, di sini ada masukkan email address, kemudian password. Nah, jika kita login, maka kita langsung masuk ke homepage. Terus di sini juga ada login as guest. Dia juga akan langsung masuk ke homepage. Nah, ini gambarannya kalau sudah terisi. Kita coba sign up dulu ya. Jadi di sini saya mau daftar. Anggaplah saya belum punya akun, jadi saya daftar. Saya klik sign up. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Setelah kita masukkan nomor telepon, klik continue. Nah, di sini juga kita kasih pilihan untuk daftar lewat beberapa opsi. Ada Google, terus Apple akun, ada juga Facebook. Nah, itu untuk memudahkan user yang tidak mau ribet dengan handphonenya atau nomor handphonenya. Kemudian klik continue, maka muncul verification code yang terkirim ke nomor telepon pengguna. Setelah itu dimasukkan, lalu klik verify. Nah, di sini juga ada pilihan apabila dia tidak menerima kode, maka dia akan otomatis mengirim ulang kode yang sudah dikirim sebelumnya. Kemudian kita klik verify, maka masuk ke create account. Nah, create account ini untuk mengisi data diri sebelum membuat akunnya. Ada nama, email, password, dan konfirmasi ulang passwordnya. Di sini juga ada pilihan untuk login ketika misal penggunanya lupa, ternyata saya sudah punya akun. Nah, bisa langsung klik login di sini. Maka dia akan kembali ke halaman login. Nah, kemudian kita sudah isi, misalkan, nah untuk password ini akan berisi seperti ini. Kita bisa buka di sini tampilannya. Kemudian kita klik create untuk lanjutkan. Nah, langsung di sini masuk ke menu subscription. Nah, di sini di menu subscription ini sebenarnya kita itu cuma sediakan 2 opsi di sini, 3 bulan dan 12 bulan. Kenapa kita nggak masukin 1 bulan? Karena untuk layanan yang lebih jangka panjang itu langsung kita masukkan 3 bulan supaya pengguna itu bisa agak lama menikmati masa subscription-nya. Kemudian kita klik di 3 bulan misalkan, langsung kita klik continue. Nah, di sini juga bisa di skip. Untuk di sini ketika kita tidak mau lakukan subscription, bisa di skip dan langsung ke homepage tadi. Tapi dengan konsekuensi itu tadi, kita tidak bisa akses full layanan dari aplikasi ini. Dan kita klik continue, maka kita memilih pembayaran. Ada mau bank transfer, terus ada e-wallet atau credit card. Nah, di sini dijelasin lagi detailnya, checkout-nya, kemudian klik continue. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka otomatis ada notifikasi pembayaran sukses seperti ini. Maka setelah itu kita klik continue lagi, dia masuk ke
homepage. Nah, di homepage ini yang pertama bagian atas di sini itu kita kasih kategori berdasarkan jenis filmnya. Ada semua untuk menampilkan semua keseluruhan, kemudian ada movie khusus untuk movie. Di sini ada series untuk series, terus anime untuk anime. Nah, di sini ditampilkan yang jika pengguna baru masuk, maka akan ditampilkan yang film yang sedang booming. Ketika pengguna sudah pernah masuk sebelumnya dan sudah pernah menonton film, maka di sini akan ditampilkan watch recent atau apa yang terakhir kita tonton. Jadi di sini bisa kita klik juga. Nah, di sini ada kategori bisa action, horror, romance, dan juga komedi. Nah, untuk kategori ini ketika kita klik salah satu kategorinya ini otomatis semua rekomendasi di sini trending, best movie, dan series recommendation itu akan berubah juga sesuai dengan kategorinya. Jadi misalkan kita mau tahu film yang lagi trending dengan genre romance, nah kita tinggal klik romance di sini, maka otomatis yang trendingnya di sini khusus untuk menampilkan romance seperti itu. Begitu pula komedi dan lain-lain. Nah, di sini untuk yang pilihan semua ada trending, best movie, series recommendation, kemudian anime yang lebih populer. Nah, ketika kita mau nonton filmnya, kita tinggal klik di sini ada tombol play besar yang opacity-nya agak dikurangin, bisa kita langsung klik, maka dia akan tampil halaman detail dari filmnya. Ada poster, terus ada genre dan lain-lain, ada rating. Terus di sini bisa kita pilih ada trailer, ada review dari pengguna lain, terus ada episode jika itu series. Nah, bisa kita play langsung dari sini. Kita di sini ada tombol untuk tambahkan ke watchlist di sini. Nah, terus kita play, maka muncul halaman untuk menampilkan filmnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada tambahkan subtitle, ada percepatan, kecepatan, ada kualitas, ada pengaturan juga. Nah, di sini bisa kembali. Ya, seperti itu. Jadi mungkin itu dari demo aplikasi yang telah kami presentasikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya persilahkan untuk Bapak Ibu nantinya untuk memberikan komentar. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you banget nih Mas Dika ya udah presentasikan ininya. Mungkin boleh Mas Abdul dulu deh yang ngasih feedback. Nah, di sini tadi di halaman pertama ini, nah, memang setelah dia lewat splash screen, dia akan menampilkan halaman login. Nah, di halaman login ini untuk user yang memang sudah punya akun sebelumnya, jadi dia tinggal masukkan email dan juga password, lalu klik login, maka dia otomatis langsung ke homepage. Tapi di sini ada pilihan juga ketika di sini don't have an account, ketika kita tidak punya akun, nah kita bisa klik di sini untuk sign up. Nah, terus di sini pilihan ketiganya login as guest. Ketika kita tidak mau login atau daftar, kita bisa klik langsung di sini. Jadi yang ditampilkan utama itu di login page Mas, tapi pilihan opsinya itu ada daftar, terus ada login as guest. Ketika kita daftar, nah baru deh kita masukin data-data tadi. Nah, yang saya maksud tadi itu di sini Mas, ketika sudah punya buat akun, ketika buat akun di sini ada menu lagi untuk login, misalkan mau kembali ke menu login kembali, nah bisa klik langsung di sini. Tapi kalau kita buat akun di sini, kita isi datanya, terus create akun, dia otomatis langsung maju ke halaman selanjutnya. Mungkin itu Mas dari saya. Terima kasih. Enggak Mas, jadi di sini kalau sudah buat isi data diri, dia langsung ke ini, langsung ke subscription page. Kalau sudah, dia langsung masuk ke homepage. Oke, makasih Mas pertanyaannya. Nah, untuk udah unmute ya? Oh ya.
Nah, untuk logo di sini itu terdiri dari 2 unsur. Nah, di sini kalau Mas bisa lihat, ini tuh sebenarnya dasarnya dari tombol play. Tombol play ini melambangkan pemutaran film. Jadi ketika kita klik tombol play, filmnya akan berputar. Terus di sini ada huruf N. Huruf N itu sebagai inisial dari nama aplikasinya, namanya kan Nontonin. Jadi dia ada aksen di sini sebagai aksen untuk huruf N. Jadi itu logonya gabungan dari tombol play dan juga huruf N. Mungkin itu Mas dari saya. Iya, iya. Terima kasih Mas. Oke, oke. Wah, keren nih. Sebelumnya pengen nanya dulu dong, Mas. Mas ini background-nya apa ya sebelumnya? Aku lupa nih. Kalau saya grafik desain Mas. Graphic design. Oh iya, Iya. pantes. Oke deh. Jadi udah ada Tapi sebelumnya memang nggak pernah nyentuh ini UI UX, ini baru pertama kali. Makasih Tapi Mas. ya itu modal ini ya, modal yang besar gitu untuk masuk ke UI UX graphic design ini. Tapi selain desain yang udah ada dasarnya gitu kan, udah ada fondasinya, Mas Dika ini menurut saya komunikasinya juga mengkomunikasikan hasilnya juga udah oke. Bridging antara antara fase empathize, kemudian ke define, kemudian ke ideate, itu dapat banget menurut aku ya. Jadi bridging-nya itu udah oke, cara mempresentasikannya juga oke. Karena sebetulnya nih, teman-teman nih, buat teman-teman semua, UI UX itu sebetulnya skill yang utamanya gitu ya, menurut saya itu adalah empati, yang kedua adalah komunikasi. Kalau teman-teman udah punya 2 skill ini, menurut saya bakal gampang gitu untuk, skill-skill yang selanjutnya gitu. Yang penting udah punya empati aja ke user dan bisa mengkomunikasikan apa yang, teman-teman dapat gitu ya dari hasil riset, dari desain teman-teman yang udah buat gitu kan, dikomunikasikan ke tim, ke stakeholder, itu jadi poin utama di skill UI UX. Oke. Paling, ini mungkin saya, kasih feedback-nya itu udah agak advance mungkin ya, mungkin saya pengen lebih dalam lagi gitu komennya. Yang pertama mungkin di desain style guide gitu ya, mungkin bisa di-share screen Mas, sambil diperlihatkan gitu. Nah, di bagian style guide ini menurut saya kan ini, yang ditunjukkan itu, ini ya, font sama color ya. Nah, mungkin gini ya teman-teman, style guide ini sebetulnya, ibaratkan Lego. Jadi Lego itu kan ada komponen yang paling kecilnya tuh, kemudian kita susun nih dari agak bentuk misalkan kita pengen bangun Lego mobil misalkan. Lego mobil kan misalkan dari ya kotak-kotak kecil, kemudian kita bangun misalkan jadi bannya, kemudian kita, jadi Wah, mungkin nanti di-record agak di-cut mungkin ya Mas Abdu. Oke lanjut. Oke lanjut ya Mas Dika. Ya balik lagi ya tadi ke style guide. Jadi style guide itu merupakan sebuah kayak Lego gitu. Jadi teman-teman, mempresentasikan dari hal yang terkecil yaitu font, kemudian lanjut ke color. Nah, teman-teman bisa tampilkan juga kayak elemen-elemennya nih, kayak header seperti apa, kemudian card-nya itu seperti apa. Karena kan card itu nggak hanya poster gitu kan, tapi ada kayak mungkin logo play-nya, kemudian ada deskripsi trailernya kayak gitu kan, itu bisa dicantumkan di style guide gitu kan, bahwa teman-teman nih ngebuat elemennya itu konsisten gitu kan, jadi mempresentasikannya seperti itu. Kemudian yang kedua nih, aku pengen nanya nih ke Mas Dika gitu kan, eee, ten setelah project gitu kan, di luar dari ini ya, kekurangannya mungkin ada di testing mungkin belum dilakukan, oh iya Mas. tapi di luar itu gitu ya, saya pengen nanya nih, apa sih yang Mas Dika pelajari gitu dari mengerjakan project ini? Nah, karena di setiap project itu nih teman-teman harus ada yang namanya what
I've learned. Jadi apa yang teman-teman pelajari di project ini. Itu menjadikan teman-teman tuh bahwa teman-teman itu ingin bertumbuh. Setiap mengerjakan project itu pasti ada improvement-nya nanti di suatu saat nanti. Nah, apa nih yang Mas Dika pelajari gitu selama melakukan project nontonin ini gitu? Terima kasih Mas. Jadi untuk mungkin yang saya pelajari ya dalam proses pembuatannya ini, yang sebelumnya mungkin saya orangnya berpikirnya itu kita buat project tuh kayak langsung ngasal aja, yang penting ada inspirasi gini-gini, desain dan seterusnya itu langsung bisa eksekusi. Tapi ternyata untuk satu project UI UX itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan memang ketika kita ikuti tahapan-tahapan tersebut, maka jalan kita menuju ending dari project kita itu akan semakin mudah. Misalkan tadi ada bagian advertising-nya, terus ada wireframe dan lain-lain. Nah, sebelumnya tuh saya berpikir kayak UI UX ini cuma sekedar ngedesain aja, makanya awalnya kan tertarik karena saya juga backgroundnya desainer grafis. Saya kira oh ya kita tinggal buat ikonnya gini, terus tampilannya begini dan sebagainya. Ternyata ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti, dan tahapan-tahapan itu memang membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan satu proyek ini. Bukan hanya lebih mudah, tapi lebih tepat sasaran terhadap apa yang project owner butuhkan. Nah, jadi kita lalui tahapan-tahapan di project brainstorming ini tadi semua, itu sangat-sangat membantu kita dalam proses penyelesaian proyeknya. Mungkin itu sih Mas dari saya. Oke, good job. Jadi di sini Mas Dika juga bisa belajar gitu ya dari project ini, bahwa desain itu adalah sebuah tahapan gitu ya, nggak ujug-ujug kita melakukan desain gitu kan, tapi ada tahapan yang cukup panjang. Oke deh. Oke, good job Mas Dika, mungkin bisa dibuat nanti loh ininya ya, pitch deck-nya, kemudian ini bisa jadi portofolio Mas Dika gitu kan, bisa di Siap Mas, nanti insya Allah saya upload, lanjutin. bisa di-share mungkin di LinkedIn, itu bisa mancing HR gitu kan, siapa tahu ada yang melirik gitu kan hasil project Mas Dika ini. Oke deh, lanjut ke yang terakhir nih, Mbak Caca nih. Udah siap belum Mbak? Yang tadi sempat ke toilet ya katanya. Oke Kak. Tapi sebenarnya jujur Caca belum kayak teman-teman yang lain gitu, udah tahap itu gitu. Soalnya Caca hi-fi aja belum selesai nih, maaf banget. Gak apa-apa banget Mbak Caca. Dipresentasikan aja sejauh mana. Atau mungkin bisa dijelaskan gitu kan kenapa dari hasil yang maksudnya dari waktu yang kita berikan gitu kan, kenapa nih belum beres. Nah, kayak gitu mungkin bisa dijelaskan nanti di akhir, dan perlu berapa lama sih project yang sanggup gitu Mbak Caca kerjakan itu seberapa lama nih kira-kira, kayak gitu. Tapi presentasikan saja apa yang sudah dikerjakan saat ini, Mbak. Yuk, bisa di-share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Firdaus, bisa dipanggil Caca. Jadi waktu itu kita tim sempat mengerjakan beberapa project brainstorming yang kita kerjain. Itu kita mengekspor terlebih dahulu perbandingan dari produk-produk pesaing aplikasi yang mau kita buat, yaitu streaming movie app. Kita membandingkan dari tiga pesaing, yaitu View, WeTV, Video, sehingga dari situ kita dapat menyimpulkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pesaing kita tersebut. Lalu tahap kedua itu adalah Define and Ideation, yaitu kita membuat affinity mapping dulu. Jadi kita mengkategorikan beberapa
permasalahan yang mau kita selesaikan gitu di project pembuatan streaming movie up itu kategori pertama subtitle, terus kategori kedua player feature, homepage, payment, dan setting gitu. Nah, setelah kita membuat affinity mapping, lalu tahap selanjutnya kita membuat how might we. Jadi kita tulis insight kita dari tahapan sebelumnya, lalu kita tulis dulu how might we-nya seperti apa, lalu pada tahap solution kita memberi solusi dari beberapa permasalahan yang telah kita temukan gitu. Lalu bersama tim memvoting mana yang perlu kita selesaikan. Lalu selanjutnya pada tahap matrix prioritization matrix, kita mengkategorikan menjadi 4 kuadran, mana yang masuk kolom yes, do, it, now, do next, do last, atau later. Nah, di sini pada kuadran yes, do, it, now, kita memiliki 5 yang harus kita selesaikan gitu di project kita ke depannya, yaitu yang pertama membuat tombol play di tengah layar player dengan warna yang kontras, lalu membuat fitur mempercepat pemutaran film sesuai keinginan di halaman player, lalu menggunakan fitur kategori genre sehingga pengguna dapat memilih genre yang sesuai dengan keinginannya, lalu menyediakan tombol icon watchlist di layar menu sehingga pengguna dapat menambahkan daftar film atau series yang akan ditonton, lalu membuat fitur pemilihan kualitas video dari setiap pemutaran film. Lalu untuk yang di kuadran do next, yaitu membuat fitur hapus riwayat tontonan pada menu pengaturan, dan yang keduanya dengan membuat satu tipe jenis full access untuk semua jenis film. Nah, yang kuadran yang lainnya, yang do last itu tidak ada, dan yang later itu mungkin lain kali kita bisa mengerjakannya, jadi nggak terlalu urgent untuk dikerjakan gitu, yaitu membuat fitur pengubahan tema pada menu pengaturan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu pada tahap selanjutnya, yaitu user flow. Nah, di sini saya membuat user flow. Pertama itu membuka aplikasinya, lalu login, terus pada menu login kita input nomor HP kita, lalu verifikasi, lalu setelah valid baru menyelesaikan profil. Nah, kalau misalkan di login ini kita juga bisa, kalau misalkan gagal gitu dalam proses loginnya, kita menginput nomor HP atau email, lalu langsung ke homepage gitu. Terus di subscribe page kita memilih payment yang mau kita ajukan gitu, per bulan, 3 bulan, atau per tahun. Lalu kalau misalkan sukses baru bisa subscribe, lalu set up profile, lalu bisa memilih film yang mau kita pilih gitu. Lalu untuk di menu choose movie atau pemilihan film itu bisa ada 4 skenario, yaitu search movie dengan pencarian, jadi berdasarkan mood, terus kita bisa mencari dengan suara gitu, voice command, atau kita bisa mengetik judul film yang ingin kita tonton, lalu kalau misalkan play recent, kita bisa memplay film atau series yang mau kita play, lalu dengan my watch list, yaitu dengan memilih daftar yang sudah kita masukkan ke daftar list gitu. Lalu melalui kategori list itu berdasarkan genre atau rating. Di sini kalau misalkan berdasarkan pencarian film, kalau sudah ditemukan baru kita tertarik untuk membukanya. Terus kalau misalkan lewat watchlist, kita
memilih film yang sudah dimasukkan ke daftar film itu, lalu kita lihat detail dari film tersebut berdasarkan deskripsinya, terus ratingnya, terus ada juga berdasarkan kategori list, yaitu berdasarkan genre atau rating. Lalu dari movie details itu kita ada 3 skenario, yaitu add to my list, langsung dimainkan, atau play now, atau kita download. Lalu series juga seperti itu kurang lebih. Tapi kalau di series kita bisa memilih episode mana atau season mana yang mau kita play gitu. Lalu setelah itu selesai. Kalau misalkan yang download ada 2 skenario. Kalau misalkan udah subscribe bisa langsung download. Kalau misalkan gagal kita balik lagi ke subscribe page seperti itu. Lalu ini project yang sudah saya buat. Ini logonya, nama aplikasi movie streamingnya itu Kita Movie. Logonya tuh seperti ini. Jadi ini tuh ada lambang kayak TV gitu. Terus ada logo kayak huruf K. Itu melambangkan inisial dari nama atau judul aplikasi streaming movie-nya, yaitu Kita Movie. Jadi ada huruf K yang menyimbolkan inisial dari huruf dari kata kita gitu. Terus di dalam TV-nya itu ada kayak orang sedang tos tangannya gitu. Jadi ini tuh kayak orang yang semangat buat nonton di aplikasi Kita Movie ini. Terus kenapa pemilihan warnanya itu orange? Karena orange coklat itu melambangkan semangat yang berapi-api gitu. Terus warna coklat itu melambangkan bunyi gitu, melambangkan rendah hati juga. Mengapa saya di sini memilih warna orange dan coklat gitu sebagai warna primarinya gitu. Lalu selanjutnya ini ada wireframe yang telah saya buat. Wireframe di sini ada beberapa tahap, yaitu dalam membuat splash screen, onboarding screen. Tapi bedanya wireframe dengan hi-fi itu, kalau misalkan wireframe itu masih hitam putih gitu, jadi masih warnanya belum didesain dengan menggunakan warna yang sudah ditentukan gitu, jadi masih secara kasar gitu. Lalu masuk ke style guide. Di sini typografinya saya menggunakan font Balsamic Sun, dan warnanya di sini primary colors-nya warna orange kecoklatan gitu. Terus semantic colors-nya di sini ada success warna hijau sage, terus warna warning ke orange-orangean, terus warna untuk error itu pink kemerahan, lalu warna untuk info ini warna biru navy. Dan ini hi-fi yang sudah saya buat. Maaf, baru terselesaikannya baru sampai sini gitu. Baru sampai tahap pemilihan profil gitu. Mengapa saya belum selesai sedangkan teman-teman sudah? Karena maaf banget, waktu beberapa hari ini gitu, saya ada kesibukan itu membantu orang tua, dan waktu hari Jumat itu saya ada acara keluarga gitu, jadi sama sekali saya tidak bisa membuka pekerjaan ini untuk saya kerjakan gitu. Jadi hi-fi-nya baru sampai sini saya buat, sehingga belum dilakukan prototipe-nya gitu. Maaf sekali ya kakak-kakak semuanya kalau pekerjaan saya sangat mengecewakan gitu, maaf. Yang terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Caca, congrats, udah presentasikan kita hasilnya, nggak apa-apa. Apa namanya, tidak selesai, tidak apa-apa karena, ya memang seperti itu, asal dijelaskanlah apa, yang menjadi alasan dari Kak Caca ini. Oke. Sebelumnya aku pengen nanya dulu, di luar ini gitu ya, Kak Caca ini pakai mouse atau enggak nih, Kak? Pakai mouse. Oke, aku agak greget ya ketika zoom in, zoom out-nya pakai tools di sebelah kanan ya, kenapa, Kak, tuh? Iya, soalnya mouse-nya tuh agak rusak, jadi pas scroll-nya tuh nggak bisa dipencet gitu, Kak. Oke. Mouse-nya udah agak rusak, udah lama nggak dipakai gitu. Oke. Berarti, tapi tahu kan ya caranya, pencet kontrol sambil, di-scroll gitu si ininya, atau mungkin pakai trackpad sambil dipencet kontrol sambil di-zoom kayak nge-zoom di HP aja gitu biasa. Oke. Iya, Kak. Iya. Sip. Makasih sarannya. Oke deh, untuk feedback dari presentasinya bisa dari Mas Abdul mungkin, Mas. Gimana, Kak, suaranya? Maaf, putus-putus di sini. Ya udah sekarang. Mungkin kalau misalkan deadline-nya sudah habis, pasti sangat mengecewakan CEO gitu. Karena seharusnya hari ini telah selesai, namun karena ada kendala jadinya tidak selesai. Mungkin bisa minta untuk sedikit toleransi dan perpanjangan waktu gitu. Tadi tuh apa filosofinya Kak Caca? Yang mana, Kak? Yang ada orang lagi nge-post gitu ya? Filosofinya tuh jadi kayak orang yang janjian buat nonton bareng gitu loh, Kak, di aplikasi streaming movie yang sama, makanya post gitu. Jadi oke, ayo kita nonton gitu. Jadi maksudnya tuh janjian buat nonton di streaming movie yang sama, tapi harus tetap subscribe juga gitu. Jadi kayak orang yang ngajak sahabatnya gitu untuk langganan bareng di aplikasi yang sama gitu. Jadi ya gitu, Kak. Jadi tetap dapat profit gitu perusahaannya gitu. Oke, Kak, terima kasih banyak feedback-nya. Oke, thank you Mas Abdul. Thank you juga teman-teman semuanya udah presentasi yang tadi dijadikan feedback gitu ya. Harap dicatat dan dijadikan sebagai improvement masing-masing gitu ya. Tapi mungkin ada feedback untuk misalkan untuk Kak Caca, tapi misalkan jadi masukan juga buat Mas Dika gitu, boleh banget jadi catatan juga gitu ya teman-teman semuanya. Oke deh, ada waktu nih sekitar 15 menit. Ini bakal aku pakai buat suplemen gitu ya buat teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa insight gitu ya terkait dengan UI UX gitu. Tunggu sebentar ya, saya izin share screen. Oke teman-teman, sorry banget ini di luar hujan besar gitu ya, kalau suaranya kurang terdengar. Mungkin bisa diperbesar volume teman-teman. Oke, jadi di sini saya bakal ngasih teman-teman insight gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah sempat tahu gitu ya apa yang saya nanti jelaskan. Yang pertama itu ada Behance, teman-teman. Teman-teman bisa buka namanya behance.net seperti di layar gitu ya, di behance.net. Nah, di sini itu teman-teman bisa mencari inspirasi mengenai UX case study. Jadi nih teman-teman udah ngerjain kan UX case study ini, tapi teman-teman di sini sepertinya semuanya belum membuat pitch deck-nya. Nah, teman-teman bisa nanti buat pitch deck-nya untuk di-share di
Behance atau di LinkedIn teman-teman. Jadi itu jadi exposure juga buat teman-teman nanti dilirik oleh ini ya, oleh tim HR atau tim rekrutmen. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa cari inspirasi bagaimana membuat sebuah pitch deck ini ya, desain, project design gitu. Teman-teman bisa ketik di sini UX design case study. Nanti bakal muncul hasil dari kontributor gitu ya, yang mengupload hasil projectnya itu di sini. Seperti ini. Mungkin saya tadi sempat buka juga yang namanya ini ya, Solde Cinema App. Jadi ini sama ya kayak yang kita kerjain aplikasi streaming movie. Nah, di sini pertama tuh cover. Di cover itu teman-teman bisa kasih ya screenshot dari Hi-Fi teman-teman di sini. Terus kemudian judul aplikasinya apa. Ini kan Solde ya, mungkin bisa jadi Kita Movie atau yang lainnya bisa. Kemudian ini ada tools yang digunakan. Tools yang digunakan ini adalah ya tools yang digunakan itu ya, sesimpel misalkan Figma. Kita kan pakai Figma aja, atau mungkin teman-teman pakai Photoshop bisa nih ditambahkan tools yang digunakan. Kemudian diawali dengan desain proses. Desain proses ini yang tadi ya, design thinking. Jadi kita jelaskan juga ke audiens bahwa metode yang kita gunakan ini adalah desain prosesnya itu design thinking. Jadi mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan ini tuh nggak linear, tapi ada sebuah proses yang iterate gitu ya, beriterasi kayak gitu. Kemudian lanjut ke project overview. Project overview itu adalah apa namanya? Sebuah deskripsi singkat gitu ya tentang project yang teman-teman lakukan. Mulai dari produknya itu apa, perkenalkan produknya itu apa. Namanya misalkan Kita Movie. Kita Movie itu adalah sebuah online movie streaming app gitu yang menyediakan berbagai macam jenis film atau mungkin series gitu. Teman-teman bisa jelasin di sini. Boleh dijelaskan juga segi bisnisnya. Misalkan bisnisnya ini adalah subscribe per bulan, per bulanan, mingguan misalkan, atau bahkan harian juga bisa. Teman-teman bisa jelaskan di project overview ini. Nah, kemudian perkenalkan juga project durasi. Ya tadi kan teman-teman semuanya sudah sempat mention ya bahwa project durasi ini 2 minggu. Jadi di sini juga dituliskan juga. Jadi audiens tuh tahu berapa lama sih durasi dari project ini gitu. Kemudian juga di project overview ada problem ya. Jadi problem statement itu adalah sebuah pernyataan atau statement yang menjelaskan tentang problem. Problem kita kan mungkin ada di kategorisasi, kemudian apa tuh player, kemudian subtitle. Nah, teman-teman ini bisa jadi beberapa poin sih. Jadi nggak satu poin aja. Kemudian goals-nya itu apa? Goals-nya itu misalkan memberikan sebuah aplikasi yang mudah untuk dicari, kemudian mudah untuk digunakan, atau mungkin apa namanya subtitle jelas seperti itu. Di goals-nya itu dijelaskan gitu ya kata-katanya. Kemudian role. Nah, ini nih yang teman-teman tadi sempat miss nih. Saya belum nemuin teman-teman mention role kalian tuh apa. Kan di sebuah project itu nggak hanya UI UX kan teman-teman. Jadi teman-teman meski saya tahu nih ya, karena saya mungkin sebagai product manager misalkan tahu misalkan, tapi teman-teman juga perlu menyebutkan gitu, mention role teman-teman tuh apa kayak gitu. Kemudian responsibility-nya. Nah, scope atau ya cakupan teman-teman melakukan project desain ini sejauh mana sih? Ya kan teman-teman dari riset kan namanya ini UI UX ya, jadi end to end. Jadi teman-teman nggak apa-apa jelasin aja dari awal, dari riset, kemudian wireframing, how might we, kemudian affinity, semua dijelaskan gitu di sini responsibility teman-teman itu apa. Kemudian masuk ke tahap user research. Nah, user research itu teman-teman jelasin kan kita melakukan teman-teman melakukan riset ini ya, apa namanya, comparative analysis, yaitu membandingkan aplikasi serupa yang sudah launching sebelumnya seperti View, kemudian WeTV dan lain sebagainya. Dan teman-teman dijelaskan sedikit deskripsinya di sini, kemudian apa perbandingannya dan apa pain point-nya. Ini mirip kan? Mirip sama proyek kita kemarin kan ya. Pain point-nya apa dijabarin di sini, mungkin yang serupa bisa dijadikan satu kategori aja mungkin di sini. Nah, kemudian kita kemarin kita nggak pakai empathy map ya, jadi mungkin di skip. Nah, persona menurut saya ini penting. Persona itu apa?
mungkin persona ini saya jelaskan sedikit adalah sebuah karakter fiksi gitu ya yang mencerminkan target user kita. Misalkan target user kita itu adalah ya laki-laki, perempuan, bisa millennials kan umurnya. Nah, mungkin bisa digambarkan sebagai yang bernama tuh Haklan misalkan. Dia berumur segini, universitasnya segini. Ya ini fiksi aja sih, tapi nggak 100% fiksi, tapi juga mencerminkan target peserta kita, maksudnya target user atau pengguna aplikasi kita juga gitu kan. Jadi nggak pure fiksi sih, ini kayak goalsnya si target usernya itu apa, frustasi target user apa, dimasukkan ke dalam yang namanya user persona, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cantumin juga ya personanya. Ya mungkin ini versi cowoknya, mungkin ini storyboard kita nggak buat ya, user journey map kita nggak buat juga. Nah, lanjut mungkin ke user flow. Setelah tadi kan udah tahu nih, ke atas kita scroll dikit tentang pain points-nya. Nah, pain points-nya ini kan kita affinity mapping. Nah, mungkin di mereka ini nggak pakai affinity mapping. Nah, teman-teman bisa cantumin affinity mapping di sini gitu sebelum masuk ke user flow. Nah, user flow ini adalah ya teman-teman tahu kan, jadi alur action yang dilalui oleh user gitu. Nah, teman-teman di sini bisa cantumkan aja yang di Pixjam gitu ya di user flow ini. Mungkin karena teman-teman nggak sesimpel ini, mungkin teman-teman lebih rumit atau lebih besar tampilannya, teman-teman bisa cantumkan nanti link di sini, link di presentasinya gitu ya, buat masuk ke Pixjam teman-teman gitu. Tapi pastikan juga bahwa Pixjam teman-teman tuh udah rapih ya, jangan seperti yang sekarang gitu kan. Jadi teman-teman nanti pindahkan ke Pixjam masing-masing, dirapihkan, jadi ada audiens atau pembaca yang melihat gitu bisa langsung rapih gitu tampilannya itu. Jadi mudah untuk dibaca gitu teman-teman. Oke, lanjut ke wireframe. Nah, wireframe ini tidak perlu dijelaskan sebetulnya. Jadi sesimpel tunjukin aja wireframe-nya kayak gini. Udah aja. Nah, ini sebetulnya nggak perlu sih kayak wire flow. Ini di skip aja nggak apa-apa teman-teman. Baru masuk ke mungkin langsung aja ke style guide ya. Style guide ini teman-teman bisa didesain tipografinya seperti apa, colornya seperti apa, kemudian logo nih, jangan lupa logo gitu ya. Kemudian icon apa yang digunain di sini gitu. Kemudian komponen. Nah, tadi kan ini jadi feedback teman-teman juga. Ini apa namanya? UX design itu ya seperti UI design itu ya seperti logo teman-teman. Jadi dari hal fontnya, dari icon itu kan kayak Lego terkecilnya. Nah, kemudian dibuat komponennya itu disusun jadi apa? Ya jadi komponen kayak gini ditampilkan juga teman-teman. Nah, kemudian masuk ke hi-fi ini menjadi poin penting poin penting dari UX project gitu, yaitu menampilkan prototype-nya, hi-fi-nya, mock-up-nya. Nah, teman-teman di sini tampilkan mock-up-nya itu seperti apa gitu ya. Seperti ini, kemudian jelaskan per bagian-bagiannya. Misalkan ini bagian homepage, dipisahkan ya, misalkan homepage, kemudian ini pemilihan film, misalkan ini pencarian film, kayak gitu-gitu. Teman-teman nanti dibagi per section-nya kayak gitu. Nah, sign up, misalkan login kayak gini, kemudian all page, misalkan ini kan kayak nyatu gitu ya, all page. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman bisa mencantumkan juga prototype di sini. Teman-teman bisa masukkan link prototype teman-teman di sini yang clickable. Jadi orang-orang atau audiens itu bisa langsung masuk ke Figma teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan nih ini kan terputus di hi-fi ya. Mungkin sebagai tambahan nanti ada testing. Testingnya dijelaskan, nilai testingnya di image itu berapa, udah berhasilkah atau belum. Kemudian ditutup dengan closing. Closingnya itu yang pertama adalah what you have learned. Jadi apa yang udah teman-teman pelajari gitu ya dari project ini. Kemudian ada yang namanya take away. Take away itu adalah apa yang teman-teman bakal improve ke depannya, karena dari sebuah desain itu kan nggak ada yang sempurna, yang nggak ada 100% yang perfect. Jadi pasti ada yang harus diperbaiki. Nah, apa itu take aways-nya? Apa yang dibawa pulang gitu ya? Apa yang jadi PR gitu ya buat teman-teman untuk perbaiki. Kemudian di kesimpulannya ini berhasil atau enggak, dari hasil testingnya itu udah memenuhi kriteria atau belum. Nah, kayak gitu dijelaskan ya kesimpulannya atau closingnya itu ditambahkan ya di sini, karena ini di contoh ini belum ada. Atau mungkin teman-teman bisa nyari di Behance yang ada
takeaways-nya yang ada closing-nya bisa nih teman-teman nanti explore aja. Oke, lanjut mungkin ke Dribbble. Teman-teman mungkin sebagian orang ada yang udah tahu Dribbble, Pinterest gitu ya. Jadi itu tuh sebuah platform yang buat cari ini inspirasi desain. Teman-teman di sini bisa cari inspirasi desain dari mobile, ilustrasi. Sesimpel mungkin Movie App, teman-teman klik aja Movie App, ini langsung bakal keluar apa namanya inspirasi desainnya gitu. Jadi teman-teman mungkin pengen bikin card tapi bingung, bisa search di sini. Ini banyak banget ya dari kontributor-kontributor di sini yang bisa jadi referensi teman-teman. Nah, ini untuk mobile app bisa, website bisa di sini. Tapi ini tuh kayak eksplorasi dari semua user. Jadi ini bukan produk real kebanyakan ya teman-teman. Jadi ini kayak ya eksplorasi kontributor aja gitu. Kontribusi desainer aja gitu ya, membuat sebuah desain yang bereksplorasi tapi belum jadi produk gitu. Tapi kan kita pengen sebuah komponen itu yang benar-benar jadi produk gitu ya sebagai acuan kita. Nah, ada yang namanya Cemjo. Cemjo ini buatan Indonesia sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu. Jadi Cemjo ini teman-teman bisa cari aplikasi yang emang udah launching nih, kayak Airbnb, ada Relief, ada ini ya, Binar, kemudian lain sebagainya. Ini teman-teman bisa explore di sini. Kenapa saya menyarankan ini? Karena sebuah UI yang udah launching ini benar-benar udah teruji dan bisa jadi pattern buat kita. Pattern itu apa? Pattern itu ya jadi pola kita gitu buat ngebuat sebuah card. Misalkan polanya udah kayak gini, pengen nurutin Disney Plus, ngikutin Disney Plus, boleh banget teman-teman buka di Cemjo Disney Plus. Teman-teman bisa ya, nah sistem itu ATM, tapi bukan ATM ya teman-teman. Jadi ini emang ada suatu rules gitu ya, suatu aturan. Sebuah aplikasi itu emang perlu dibuat sama teman-teman. Jadi user itu atau pengguna itu nggak perlu mikir lagi buat menggunakan aplikasi kita. Nah, jadi ini bisa jadi selain referensi, ini bisa jadi modal untuk kita yang ngikutin patternnya kayak gini. Yang ini memang udah terbukti user untuk menggunakan ini dengan mudah. Ya, ini namanya Cemjo ya, teman-teman bisa list nanti aplikasi ini. Kemudian ada yang namanya Mobin. Mobin itu ya sama kayak Cemjo juga sih teman-teman. Di sini kalau memang nggak ketemu di Cemjo bisa cari di Mobin, Mobin. Kemudian ini untuk mobile teman-teman, untuk mobile ya, Cemjo untuk mobile, Mobin untuk mobile juga. Nah untuk websitenya di mana? Websitenya ada di sini teman-teman, yang namanya tuh Awards ini menyediakan seperti Cemjo dan Mobin, tapi ini versi websitenya teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching di sini misalkan aplikasi Wise Design, misalkan ya, explore. Nah, ini aplikasi website dari si Wise-nya gitu, kayak gini tampilannya. Loading, sorry. Nah, jadi teman-teman yang tadi itu versi mobile, ini versi desain. Nah, teman-teman bisa juga misalkan kayak ada kesempatan membuat desain website apa gitu kan, teman-teman bisa cari referensi di awards ini teman-teman. Oke, kita lanjut satu lagi, ini yang gak kalah penting nih buat teman-teman. Jadi latihan nih setelah beres di mini bootcamp ini, teman-teman pengen improve UI desainnya. Nah, pertama nih, improve UI desain itu pertama, itu teman-teman harus sering buka referensi. Referensi ini kan bisa jadi dari Dribbble, Pinterest, kemudian Cemjo gitu ya. Teman-teman bisa gali gitu di sana buat meningkatkan sense of design teman-teman. Nah, jadi sense design teman-teman tuh nggak di situ-situ mulu, tapi upgrade gitu. Oh, ternyata gini ya perwarnaan itu, kontras itu kayak gini, pembuatan cards itu ternyata kayak gini. Nah, teman-teman bisa banget eksplorasi di website yang tadi saya kenalin. Nah, selain itu, selain untuk improve UI design teman-teman, sense of design, teman-teman bisa ikutan kuis, bisa di buka ya canansi.space. Jadi Canansi ini semacam kuis ya teman-teman lah, semacam kuis. Nanti kuisnya ini menampilkan mengcompare dua desain. Ya teman-teman pilih salah satu desain yang memang menurut teman-teman itu UX-nya itu bagus gitu ya. UX-nya itu bagus atau UI-nya itu bagus, UI UX-nya itu cocok gitu ya untuk pengguna dan memudahkan. Misal sesimpel ini, menampilkan dua komponen search bar yang satu sama yang dua gitu kan. Ini teman-teman kira-kira mana nih yang benar? Misalkan pilih yang kedua. Oke, benar ya. Di sini juga teman-teman dijelaskan alasannya itu di placeholder dan teks kontras, karena sebelumnya itu teks kontrasnya kurang.
Nah, teman-teman bisa compare di sini, compare antara yang salah dan yang benar bisa di-compare. Perbedaannya itu adalah di kontras si teksnya, teman-teman. Yang ini kan yang salah itu kayak kurang kontras. Nah, teman-teman dari sini bisa belajar bahwa sebuah pewarnaan itu penting. Jadi, pewarnaan kontras itu penting di UI design. Nah, kemudian ini apa nih yang menjadikan ini berbeda? Dari mana coba? Dari garis ini kan, garis ini mungkin ketebalan, yang ini ya pas lah gitu. Berarti ini yang benar, kita coba ya, yang kiri yang lebih benar. Oke, benar, berarti antara separator width atau ketebalan si separator itu sendiri. Kita bisa compare juga di sini. Nah, dari sini teman bisa tahu bahwa oh, desain yang ketebalan kayak gini tuh salah gitu, nggak cocok gitu ya buat di desain kayak gitu. Mungkin desain yang simple, yang tipis, oh itu udah bener ya ternyata. Nah, dari sini bisa ambil pelajaran, bisa ambil insight, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Mungkin sorry banget kalau tadi menjelaskan kecepatan. Mungkin teman-teman bisa nanti record, ditonton gitu ya recordingnya terkait dengan suplemen tadi. Jadi ada Behance, ada Dribble, ada Camjo, ada Mobin, ada apalagi tuh Awards, dan ada Can Ansi. Itu suplemen dari saya. Bisa teman-teman explore nanti ya setelah selesai di mini bootcamp ini. Oke deh, mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman sejauh ini terkait ini apa namanya, selama kita nih ketemu udah 7 kali pertemuan, kita udah apa namanya 3 minggu lah ya kita kenal, dan saya harap gitu ya kita nggak memutus tali silaturahmi, teman-teman. Teman-teman bisa connect nih sama kita di Rentin, sama saya di LinkedIn ya. Rentin juga punya LinkedIn, punya Instagramnya juga. Saya juga ada Instagram, ada LinkedIn. Teman-teman boleh banget tanya-tanya terkait UI UX design nih. Teman-teman siapa tahu udah mungkin magang, udah dapat pekerjaan. Nah, boleh banget cerita ya, sharing gitu ke saya terkait perjalanan teman-teman. Oke, deh mungkin apa ya, sebelum nanti ke Mas Abdul nih mungkin penutup, mungkin saya ingin menyampaikan mohon maaf gitu ya bila ada kesalahan selama proses mini bootcamp ini. Mohon dimaafkan, semoga apa yang saya share ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya, terutama dalam berkarir di dunia desain gitu ya, di dunia UI UX design gitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya ada ini ya teman dari Mas Abdul mungkin sebagai penutup. Udah, Mas. Tadi agak putus-putus nggak? Soalnya hujan, Mas, di sini. Aman nggak? Aman. Aman juga, Kak. Aman, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya ya. Semuanya.